Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pendekatan anggaran activity based budgeting. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Aditya Pratama. Selanjutnya ada Cynthia Rukmana, ada Dina Alfiani, ada Isda Miswatu Soliha, ada Nelly Widiawati, dan ada Salsabila Aliyah. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pendekatan anggaran activity based budgeting. Sehubungan dengan penetapan harga produk atau jasa, perusahaan dituntut untuk menganalisis dan menetapkan penganggaran di awal demi efisiensi dan tercapainya tujuan-tujuan perusahaan. Salah satu metode untuk penentuan harga pokok produksi yaitu Activity Based Budgeting atau ABB. Jadi, apakah itu metode ABB? Activity Based Budgeting merupakan suatu proses merencanakan dan mengendalikan aktivitas-aktivitas perusahaan dalam masalah produksi yang diharapkan dapat mencapai efektivitas biaya dalam anggaran, sehingga memenuhi beban kerja yang diramalkan dan tujuan-tujuan strategis yang telah disepakati di awal. Seorang ahli, Cooper dan Kalpan, yang mengembangkan metode ABB ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah atau kekurangan dari metode tradisional, yaitu dalam menghadapi distribusi biaya overhead, sehingga pendekatan baru ini dinilai lebih cocok untuk perusahaan yang memiliki beberapa jenis produk yang dikerjakan secara bersamaan. Selanjutnya, kapan activity based costing atau based budgeting ini digunakan? Metode ABB adalah perhitungan yang fokusnya dari sisi aktivitas perusahaan dalam menangani produk-produk tertentu selama produksi. Metode ini cocok untuk perusahaan baru yang tidak memiliki data historis dalam penentuan harga. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan yang mempertimbangkan biaya langsung dan biaya overhead dalam membuat setiap produk. Dapat kita ketahui bahwa produk yang berbeda memerlukan biaya tidak langsung yang berbeda pula. Dengan menetapkan biaya langsung dan overhead untuk setiap produk, maka kita dapat menetapkan harga dengan lebih akurat. Dan proses penetapan biaya berbasis aktivitas menunjukkan biaya overhead mana yang mungkin dapat ditekan atau dikurangi. Berikutnya adalah perbandingan anggaran konvensional dengan activity based budgeting. Yang pertama, anggaran konvensional berdasarkan biaya historis, sedangkan based budgeting berdasarkan analisis aktivitas. Yang kedua, anggaran konvensional bersifat statis, sedangkan based budgeting bersifat fleksibel atau dapat disesuaikan. Yang ketiga, konvensional lebih sederhana dalam penyusunannya, sedangkan based budgeting harus detail dan akurat. Yang terakhir, based budgeting merupakan metode yang paling modern dan inovatif dibandingkan analisis anggaran konvensional. Selanjutnya, konsep activity based budgeting. Yang pertama, identifikasi aktivitas, yaitu mengspesifikasikan aktivitas yang akan direncanakan. Yang kedua, penentuan biaya anggaran, yaitu penentuan spesifikasi dana yang dikeluarkan. Yang ketiga, pengalokasian anggaran, yaitu mengalokasikan dana sesuai aktivitas yang paling penting. Dan yang terakhir, pemantauan atau pengendalian, yaitu melakukan kontrol terhadap pengeluaran berdasarkan aktivitas yang digunakan. Tiga prinsip dasar activity based budgeting. Yang pertama, fokus pada pemahaman aktivitas dan strategi. Yang kedua, ada fokus pada penciptaan nilai. Dan yang terakhir, ada orientasi pada proses untuk menciptakan nilai. Fokus pada pemahaman aktivitas dan strategi. ABB berorientasi pada pemahaman aktivitas dan hubungannya dengan tujuan strategis. Dimulai dengan manajemen mendefinisikan visi, misi, dan strategi berdasarkan analisis kebutuhan pelanggan, pengetahuan pasar, dan persaingan. Strategi dirumuskan untuk menentukan nilai produk atau jasa dengan dukungan dari langkah-langkah untuk mengartikulasikan cara strategi direfleksikan dalam proses dan aktivitas menggunakan proses cascading. Fokus pada penciptaan nilai. ABB menekankan penciptaan nilai yang terjadi ketika pelanggan menggunakan produk atau jasa. Sasaran menciptakan nilai termasuk pemerolehan pangsa pasar, peningkatan penjualan,
profit margin, pengurangan biaya dan pajak, serta peningkatan produktivitas aktiva. 3 prinsip dasar activity based budgeting. Yang ketiga ada orientasi pada proses untuk menciptakan nilai. Nah, activity based budgeting ini merupakan proses yang mengarahkan semua aktivitas perusahaan untuk menciptakan nilai. Nah, ini dikategorikan menjadi 4 yang termasuk aktivitas yang berhubungan langsung dengan penyediaan produk atau jasa, aktivitas dukungan, pusat jasa yang memberikan layanan bagi aktivitas produksi dan kontribusi hasil, serta pusat jasa yang menyediakan layanan kebersihan dan kerumah tanggaan untuk semua aktivitas lainnya. Panduan activity based budgeting. Yang pertama ada identifikasi pemicu biaya, yang kedua hitung dasar untuk setiap aktivitas, yang ketiga hitung total biaya setiap aktivitas. Yang pertama, identifikasi pemicu biaya. Untuk melakukan activity based budgeting, kita dapat memulai dengan mengidentifikasi setiap pemicu biaya. Pemicu biaya dapat mencakup perubahan produksi, jam kerja, atau penyewaan fasilitas. Jumlah jam kerja karyawan juga merupakan pemicu biaya karena mempengaruhi berapa banyak upah yang harus dibayarkan kepada karyawan. Nah, demikian juga jumlah produk yang dikembalikan pelanggan atau adalah pemicu biaya karena kehilangan pendapatan setiap kali pelanggan mengembalikan produknya. Panduan activity based budgeting. Yang pertama, hitung unit dasar setiap aktivitas. Tentukan unit dasar yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas, mempertimbangkan pertanyaan seperti jumlah karyawan, kebutuhan ruang, dan peralatan khusus. Pendekatan ini membantu merumuskan anggaran dengan memperhitungkan kebutuhan setiap aktivitas. Yang kedua ada hitung total biaya setiap aktivitas. Setelah mengetahui unit dasar, tentukan total biaya setiap aktivitas dengan mengalihkan biaya per unit dengan frekuensi pelaksana aktivitas. Angka-angka ini digunakan untuk merencanakan anggaran perusahaan, mengidentifikasi biaya dan margin di masa depan, serta menentukan break-even point atau BEP. Kesimpulannya, perusahaan umumnya menghadapi 2 permasalahan utama dalam operasionalnya, yaitu terkait dengan penjualan dan produksi yang memiliki keterkaitan erat. Manajemen perlu memiliki alat yang tepat untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut, yang tidak hanya membantu mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk mencapai visi, strategi, dan tujuan organisasi saat ini, tapi juga sebagai sarana mencapai tujuan akhir organisasi. Ya, setelah itu saya akan menyimpulkan beberapa penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Kesimpulannya yaitu, dalam menghadapi perubahan dinamika dan permasalahan yang muncul, integrasi aktivitas perusahaan melalui anggaran harus responsif secara dinamis. Activity based budgeting muncul sebagai alat yang paling cocok untuk memenuhi syarat-syarat dinamika perubahan dan menghadapi permasalahan. Pendekatan ini dikembangkan oleh Cooper and Lybrand Deloitte, menggabungkan praktek-praktek manajemen terkemuka seperti priority based budgeting dan total quality. Bersama dengan konsep manajemen biaya berbasis aktivitas, ABB dikenal sebagai pendekatan baru yang menghasilkan proses manajemen yang berkelanjutan dan efektif. Ya, demikianlah penjelasan tentang pendekatan anggaran activity based budgeting. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.